semangat? Atau semangat ini belum lihat SK-nya ya? Ya. Sabar, nanti setelah ini kalian teman-teman akan diarahkan ke SKPD-nya. Habis istirahat, ambil istirahat. Sebelum itu, saya akan membantu acara pada siang hari ini. Insya Allah sebelum istirahat siang kita akan selesai, karena kita akan memberikan informasi penting seputar kepegawaian. Jadi kedepannya ini Anda ini karirnya seperti apa? Jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan. Jangan sampai ada kebingungan di tengah jalan. Ya. Yang pakai face shield kalau misalnya pengap, tidak apa-apa, yang penting maskernya jangan dilepas. Yang sekiranya Anda perlu catat, silakan catat. Yang nanti sekiranya perlu Anda tanyakan, nanti akan kami buka sesi tanya jawab. Saya mau tahu nih, kira-kira penempatan paling jauh ini di mana? Ada yang di sana kan? Ada. Jauh di sana. Kalau Anda sehari-hari punya kitab sucinya Anda masing-masing, itu akan jadi pegangan hidup Anda. Nah, dalam kita meniti karir sebagai pegawai negeri, kita juga punya kitab kepegawaian. Itu yang menjadi pedoman arah kita itu kemana. Mungkin kalau yang basicnya dari tenaga kerja atau pernah bekerja di pemerintahan daerah, saya rasa ini sudah menjadi barang yang sering kita temui. Saya kasih contoh misalnya, kita harus tahu isi dari undang-undang. Undang-undang berapa? Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kalau yang belum tahu aparatur sipil negara, silakan baca undang-undangnya pelan-pelan sambil di kantor. Saya yakin apalagi yang baru pertama kali bekerja di kantor itu tidak akan langsung bekerja. Dia akan mengenali dulu, mengenali lingkungannya, mengenali sekelilingnya, pegawai-pegawai di situ. Sambil Anda baca-baca Undang-Undang nomor 5 tentang ASN, PP 53 2010 tentang disiplin pegawai, ada PP 11 tentang manajemen PNS, ada PP 17 perubahan dari PP 11. Itu wajib Anda baca. Nah, pada hari ini akan ada memberikan materi seputar undang-undang tersebut, yang biasanya itu menjadi kegiatan wajib, kegiatan sehari-hari, dan pemecahan atau pokok permasalahan dalam kepegawaian yang sering muncul dalam kepegawaian. Hari ini kita ada dua pemateri, ada Pak Isriansah sebagai Kepala Bidang Mutasi di sebelah kiri saya, ada Pak Joni Abdisetia sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi di sebelah kiri dari Pak Isriansah. Ada dua materi. Sebenarnya ada satu lagi, Kepala Bidang Siap. Nah, Kepala Bidang Siap ini sebenarnya cukup penting, membahas terkait hukuman disiplin pegawai. Jangan sampai Anda bekerja di lapangan merasa itu baik, merasa itu benar, tetapi itu adalah sebuah pelanggaran dalam kepegawaian. Oh ya, saya lupa, saya sendiri belum mengenalkan diri. Ya, saya Muhammad Saifuddin, moderator pada hari ini, akan memandu teman-teman berjalannya kegiatan pada hari ini. Jadi pada hari ini ada 7 materi yang akan kita sampaikan, akan Bapak Kepala Bidang sampaikan. Yang pertama itu Anda statusnya CPNS. Nanti akan dijelaskan bagaimana pengangkatan menjadi PNS. Yang kedua, jabatan-jabatan apa saja dalam PNS itu. Yang ketiga, terkait pangkat dan kenaikan pangkat saudara-saudara sekalian. Selanjutnya, nah
Ini akan kami sampaikan tentang mutasi pegawai. Walaupun teman-teman punya kontrak 10 tahun. 10 tahun ya. Sudah pernah tanda tangan? Ya. Ya. Jadi klausulnya apa di situ? Tidak akan pindah selama 10 tahun. 10 tahun. Apabila memaksakan untuk pindah, konsekuensinya apa? Bisa diberhentikan. Itu yang Anda tanda tangan sendiri. Itu sesuai dengan klausul dari pemerintah pusat. Jadi itu bukan klausul dari pemerintah daerah ya. Itu adalah perintah langsung dari pemerintah pusat. Selanjutnya akan membahas tentang pensiun. Siapa tahu ada yang pensiun ini. Selanjutnya tentang hukuman disiplin, dan materi yang terakhir itu tentang pelatihan dasar. Pelatihan dasar seputar kediklatan nanti akan disampaikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, sekarang pukul 10.50. Baik, mohon izin Kepala Bidang Mutasi untuk menyampaikan materi pertama. Ini saya beri waktu maksimal 30 menit, cukup Pak? Cukup. Baik, kepada Bapak Kepala Bidang Mutasi, saya persilakan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih. Karena kita beri waktu cuma 30 menit, mungkin ini dasar-dasar ini dan aturan pegawai saja yang saya sampaikan. Karena Bapak Ibu ini belum yang teknis sekali kita sampaikan, karena yang dasar saja dulu. Kalau sudah mengerti masalah aturan dasar, nanti baru masuk kita tahu. Karena kalau kita menjelaskan, biasanya ada pembekalan itu biasanya bukan waktu 3 hari baru tuntas. Nanti mungkin Bapak Ibu nanti di waktu laksar itu akan mendapatkan pembekalan yang selengkapnya masalah aturan-aturan kepegawaian dan lain-lainnya. Jadi mungkin pada hari ini karena waktu kita terbatas, tidak sampai siap, mungkin sedikit saja intinya yang akan kami sampaikan nantinya sampaikan oleh Pak Kabit. Mungkin pertama saya siap sebagai presentasi akan menyampaikan materi yang ada di bidang mutasi masalah tugas dan fungsinya. Nanti yang saya sampaikan ini adalah materi nanti yang urusan Bapak Ibu yang di BPP yang akan menemui kami bidang mutasi, inilah nanti yang akan saya sampaikan. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, yang saya hormati Pak Subedi sebagai moderator, dan teman-teman DKPP, pejabat pemerintah, dan bapak-bapak ibu peserta pembekalan yang baru mendapatkan SKCPNS 80%. Mungkin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, karena bagaimana telah disampaikan oleh moderator tadi bahwa bapak-bapak ibu-ibu itu sudah menandatangani kontrak perjanjian 10 tahun tidak akan pindah penempatan. Karena apa? Penempatan ini sudah ditetapkan oleh Menpan dan itu sesuai dengan pilihan bapak-bapak ibu-ibu waktu mendaftar tes. Dan ini kemarin sudah ada 3 orang maksudnya yang menghadap pejabat kita di atas mau pindah penempatan. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa tidak bisa, karena konsekuensinya apa? Bisa saja bapak ibu kami pindahkan ke tempat lain, tapi konsekuensi nantinya tidak akan bisa naik pangkat seumur hidup. Itu paling utama. Jadi untuk menaikkan pangkat itu bukan kewenangan kita, itu adalah kewenangan DKM. Apabila kita mengajukan kenaikan pangkat itu tidak sesuai dengan penempatan di awal kita penempatan, maka tidak akan
bisa naik pangkat alias PNS terus berkah tidak memenuhi syarat. Jadi tolong diperhatikan, tidak usah melobi-lobi ke pejabat di atas, karena konsekuensinya nanti bapak-bapak itu sendiri yang menerima tidak akan bisa naik pangkat dan administrasi kepegawaian yang lainnya pun tidak akan bisa kita tindak-lanjuti. Jadi tolong, karena sudah sesuai dengan pilihan bapak-bapak ibu memilih penempatan, maka jalanilah selama 10 tahun sesuai dengan perjanjian kita kemarin pernyataan. Mungkin materi pertama mungkin mau saya sampaikan masalah dasar hukum dari kepegawaian. Jadi kita di kepegawaian ini yang perlu kita resapi, yang kita pelajari dan kita pedomi itu ada 3 aturan utama. Jadi aturan utama ini yang harus kita pelajari sebelum kita nanti pelajari aturan teknis di bawahnya. Jadi mungkin yang pertama itu adalah lanjut. Mungkin dasar hukum yang paling utama itu adalah pertama, sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator, itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini adalah pengganti dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 masalah pokok-pokok pegawaian. Nah, jadi di tahun 2004 sampai tahun 2014 itu baru ada perubahan Undang-Undang Pokok Pegawaian. Karena perbedaannya di Undang-Undang Nomor 8 itu aparatur sipil negara itu cuma satu, yaitu pegawai negeri sipil. Jadi di Undang-Undang Nomor 5 ini aparatur sipil negara itu terbagi 2. Jadi pegawai negeri sipil seperti yang bapak-bapak ibu yang ada sekarang, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jadi P3K. Cuma kita di Kabupaten Timur sampai sekarang belum ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mungkin tahun depan karena sudah kita mengajukan formasi untuk jabatan P3K yang mana sudah saya sampaikan ke Menpak. Jadi kita menunggu apakah nanti kita dapat jatah formasi untuk P3K atau tidak. Nah, jadi yang kedua adalah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Nah, jadi PP nomor 18 ini pengganti dari Undang-Undang nomor 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah. Nah, di sini kemarin tahun 2017 banyak terjadi penyederhanaan organisasi yang mengakibatkan banyak pejabat-pejabat kemarin yang menjog. Nah, jadi karena perubahan dari PP 18 dari PP 41 PP 18 kemarin terjadi penyederhanaan organisasi. Banyak dinas badan yang digabung dan banyak juga dinas badan yang berdiri, maksudnya dibentuk kembali. Terus yang ketiga adalah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Ini adalah perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Nah, jadi di PP nomor 11 ini di bawahnya itu adalah penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, jadi di sini nanti dijelaskan, mungkin saya menjelaskan nanti sebagian dijelaskan oleh bidang siap, sebagian dijelaskan oleh bidang pengembangan kompetensi. Semua di PP 11 ini nanti secara tuntas akan kita jelaskan. Dari pengangkatan pertama sebagai pegawai negeri sipil sampai pemberhentian pegawai negeri sipil nanti akan dijelaskan. Tolong nanti diperhatikan apa-apa nanti yang akan disampaikan. Lanjut. Nah, jadi manajemen PNS menurut PP 11 tahun 2017 yang dirubah dengan PP 17 tadi itu terdiri dari ini. Nah, jadi pertama adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Nah, sebelum bapak-bapak ibu-ibu seleksi tes PNS
kami di BKBP itu mempunyai tugas itu untuk menyusun kebutuhan untuk mendapatkan formasi pegawai. Nah itu nanti kita menyampaikan ke Menpan kebutuhan formasi pegawai kita, dan kita akan mendapatkan formasi pegawai lalu kita akan melakukan tes. Nah ini dulu masalah pengadaan. Nah setelah kita mendapatkan kebutuhan, nanti kita akan pengadaan tes pegawai yang negeri sipil. Nah ini seperti kemarin sudah kita laksanakan beberapa kali. Kita tes pegawai menggunakan sistem CAP, jadi tidak ada lagi yang menggunakan sistem manual, transparan, dan semua aktivitas dan semua bisa dilihat semua orang. Jadi mungkin bapak-bapak ibu-ibu di sini adalah yang bapak-bapak yang terbaik, karena dari sekian ribu yang mendaftar kemarin ikut tes ada 126 orang yang lolos. Jadi kemarin juga karena di sini tidak semua formasinya untuk umum, jadi tidak semua tenaga honor yang lolos. Jadi kemarin kami hitung sekitar 55% tenaga honorer daerah yang lulus, sisanya 45% adalah yang umum. Tapi kebanyakan masih penduduk Kota Timur. Yang ketiga adalah masalah pangkat dan jabatan. Nah ini pangkat dan jabatan, karena bapak-bapak ibu ini adalah pejabat fungsional. Jadi kemarin yang tes 2019 semuanya pejabat fungsional. Jadi tolong diperhatikan, pejabat fungsional nanti ada pengangkatan pertama dalam jabatan. Nanti selanjutnya bisa saya jelaskan pengangkatan dan jabatan, dan nanti juga dijelaskan masalah jabatan apa saja. Nanti golongan berapa, berapa itu akan saya jelaskan. Ketiga mengenai pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, pemilihan kerja, pengganti tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan wisuda, jaminan tua, dan perlindungan. Nah ini nanti akan kita jelaskan satu-satu, tapi tidak terlalu detail karena waktunya yang tidak akan cukup. Lanjut. Nah jadi untuk bidang mutasi saya mau menyampaikan saja yang sesuai dengan tupoksi kami di bidang mutasi. Jadi dari sekian yang berapa yang disebutkan di PP 11 tadi, yang ditangani bidang mutasi itu ada 6. Jadi yang pertama adalah pengangkatan CPNS menjadi PNS, seperti acara yang kemarin yang di gedung Diklat itu adalah tupoksinya bidang mutasi. Jadi panitianya kemarin dari kami, masuk juga dari Alimah BPTK-nya. Nah ini pengangkatan CPNS ini sebagaimana saya jelaskan pertama tadi, ini awalnya kita harus namanya menyusun anggaran KPK dan kebutuhan pegawai, dan kita menyampaikan permintaan usulan, formasi usulan itu ke Menpan, Kementerian Pan dan RB di Jakarta, dan kita mendapatkan sesuai dengan usulan kemarin sebanyak 136. Cuma yang dapat diisi itu sebanyak 126. Jadi kemarin ada 10 jabatan yang angkatan bapak-bapak ibu-ibu yang tidak ada pendaftarnya. Jadi semua 10 jabatan itu adalah tenaga medis semua, dokter, dari sanitarian, tidak ada pelapornya mungkin kenapa, atau mungkin daftar di daerah lain atau bagaimana, dan waktu itu kita tidak ada pendaftar. Lanjut. Nah, jadi karena bapak-bapak ibu-ibu ini ada sebagai CPNS. Nah, jadi untuk calon CPNS diangkat menjadi PNS itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi ini harus diperhatikan bapak-bapak ibu, jangan sampai 3 syarat ini nanti ada satu saja yang tidak dipenuhi, maka akan dibatalkan menjadi PNS. Jadi bapak-bapak ibu-ibu ini baru CPNS, jadi masa percobaan. Jadi dalam istilahnya itu baru pegawai 80%.
gaji pun 80%, jadi belum 100%. Jadi harus hati-hati, itu diuji coba selama 1 tahun. Jadi apabila dalam 1 tahun itu tidak memenuhi syarat 3 itu, 1 saja tidak memenuhi, maka tidak akan lolos sebagai PNS. Jadi jangan senang dulu diangkat sebagai CPNS, harus ada tahapan lain 100%. Yang pertama adalah lulus pendidikan dan pelatihan. Nah ini istilahnya latsar, latihan dasar sekarang. Nah ini Bapak Ibu 1 tahun itu harus sudah lulus latsar, karena ada aturan baru. Apabila 1 tahun tidak ikut diklat latsar, maka akan dibatalkan sebagai PNS. Jadi tidak lolos sebagai PNS, cukup CPNS saja, dan mungkin dia diberhentikan nanti karena tidak mengikuti diklat. Makanya kalau sudah ada jadwal diklat, tolong diperhatikan kesehatan dan lain-lain, jangan sampai nanti jatuh sakit dan lain-lain, maka tidak bisa mengikuti acara latsar. Kedua, sehat jasmani dan rohani. Nah ini nanti sebelum kita diangkat sebagai CPNS itu akan diperiksa di mungkin rumah sakit yang dituju pemerintah secara resmi. Nanti apabila kita ada penyakit bawaan atau apa yang dianggap aktif, maka kita bisa tidak diangkat sebagai PNS. Jadi mungkin diberhentikan karena tidak layak sebagai diangkat sebagai PNS. Nah, jadi untuk yang ada penyakit, tolong nanti apabila sudah waktunya untuk diperiksa kesehatannya, tolong diperhatikan ini yang poin 2. Yang ketiga adalah CPNS tidak memenuhi syarat maka akan diberhentikan sebagai calon PNS. Nah ini kalau tidak memenuhi syarat salah satunya, maka tidak akan diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Lanjut. Nah selain persyaratan di atas, calon pegawai sipil dapat diberhentikan apabila, ini tolong diperhatikan juga. Jadi selain yang 2 di atas tadi, ini ada syarat lagi apabila bapak ibu-ibu mau diangkat sebagai PNS dari CPNS. Pertama, mengundurkan diri atas perintah sendiri. Nah, artinya mengundurkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil. Jadi dia cukup 80%, mungkin ada sesuatu hal yang lain, dia mengundurkan diri dan pengunduran dirinya disetujui oleh PBK dalam hal ini Bupati, maka dia akan diberhentikan secara hormat sebagai calon pegawai sipil. Kedua, meninggal dunia. Nah, jadi meninggal dunia apabila belum 100% itu tidak akan mendapatkan hak pensiun. Jadi kalau 80% meninggal dunia tidak mendapatkan hak pensiun, kecuali yang sudah 100%. Kalau sudah 20%, kalau meninggal dunia maka akan, kalau punya anak istri, namanya pensiun janda muda. Tapi kalau dia belum 100%, maka dia cuma mendapatkan asuransi kesehatan nanti. Ketiga, terbukti melanggar pelanggaran disiplin tingkat sedang dan atau berat. Nah ini sebagaimana tadi telah disampaikan oleh PLT Bupati, tolong dijaga disiplin, tingkat kehadiran tolong dijaga, karena masalah pelanggaran disiplin ini sudah dijelaskan nanti di PP 53 tahun 2010. Nah tolong dipelajari, nanti mungkin sesi yang selanjutnya nanti dari Kepala Bidang Siap akan menyampaikan masalah PP 53 tahun 2010. Nah itu nanti dijelaskan secara rinci di PP 53 berapa hari Anda tidak turun, selama diakumulasi selama setahun, pasalnya 48 hari, maka akan kena pelanggaran berat diberhentikan sebagai pegawai sipil. Itu selama 1 tahun. Nanti 8 hari itu kena hukuman apa? Nah, jangan sampai kita kena hukuman sedang dan berat. Kalau kita kena hukuman sedang dan berat, itu maka tidak bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Nah, nanti mungkin di sesi selanjutnya Kepala Bidang Siap yang akan menjelaskan masalah ini. Yang keempat, memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar pada waktu melamar. Nah ini karena ini
ini banyak kita temui kejadian pernah kita alami di tahun 2015 yang bersangkutan itu memasukkan biodata. Yang bersangkutan menyatakan di suatu pernyataan bahwa dia jangan. Ternyata dia adalah istri kedua dari seseorang yang bekerja swasta. Karena di sini mau saya sampaikan bahwa pegawai negeri sipil wanita itu menurut PP Pertapan itu tidak boleh jadi istri kedua. Waktu dia melamar, dia membuat suatu pernyataan bahwa dia bukan istri kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi dia memalsu data bahwa dia bukan istri kedua dan ketiga. Ternyata setelah dia lulus sudah dapat SK 80%, ternyata ada yang melampau bahwa dia itu adalah istri kedua. Otomatis kita berhentikan karena dia memasukkan data dan juga melanggar aturan di PP 48 itu. Nah, jadi tolong perhatikan, ini penting. Dan untuk selanjutnya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sampai nanti jadi istri kedua, baik itu pegawai negeri sipil, suaminya atau swasta. Itu pelanggaran berat, tidak ada ampunnya, langsung diberhentikan. Jadi bapak ibu yang masih ibu-ibu, yang ibu-ibu bukan bapak-bapak, yang masih bulan punya suami, tolong jangan sampai nanti nikah sama suami orang dan arti kata jadi istri kedua, ketiga, dan keempat, karena ini adalah pelanggaran berat. Jadi mungkin ini kita tekankan sebelum bapak ibu, karena ini penting, karena ini bukan masalah dari 80% ke 100%. Biarpun nanti bapak-bapak, ibu-ibu sudah 100%, sudah 5 tahun pegawai, 10 tahun, kalau terbukti nanti bahwa ibu-ibu itu adalah istri kedua atau ketiga atau keempat, maka akan kena hukuman berat, diberhentikan secara tidak hormat. Jadi nanti mungkin kalau tidak siap, mungkin nanti akan menyampaikan detailnya. Cuma saya menyampaikan dasarnya saja. Yang kelima, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan sudah mempunyai aturan hukum yang tetap. Nah, jadi dihukum penjara. Jadi bapak-bapak ibu, selama masih 80%, jangan sampai terlibat dengan namanya masalah hukum. Tolong. Jadi apabila nanti biarpun kasus kecil, masalah penganiayaan dan lain-lain, apabila kita terbukti di pengadilan kalau kita salah dan hukum, maka kita tidak akan bisa diangkat sebagai pegawai negeri sipil 100%. Nah, tolong dijaga sikap, dijaga, karena kita sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai sipil itu diatur dengan aturan kepegawaian. Jadi makanya hari ini kita lakukan pembekalan supaya bapak-bapak, ibu-ibu tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Karena status bapak-bapak, ibu-ibu, kalau itu rawan diberhentikan kecuali 100%. Kalau 100% kita itu agak mungkin berhentikannya, ada laporan pun agak susah. Tapi kalau yang masih calon pegawai negeri sipil itu agak tidak susah berhentikannya. Apabila melanggar langsung diberhentikan. Terus yang keenam, menjadi anggota atau pengurus partai politik. Nah, jadi kalau ada di sini yang dulunya pengurus partai politik, kan kemarin sudah ada penyataannya waktu mendaftar sebagai CPNS, bukan pengurus partai politik. Kalau memang masih lebih baik mengundurkan diri, mengundurkan diri atau memilih sebagai pengurus atau sebagai CPNS. Jadi nanti kalau ketahuan, itu langsung diberhentikan, karena pegawai sipil tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Yang terakhir, tidak sedia mengucapkan sumpah janji pada saat yang menjadi PNS. Nah, ini nanti mungkin dapat dijelaskan nanti di dalam sidang. Lanjut. Nah, jadi saya mau menjelaskan juga masalah jabatan, singkatnya dia. Jadi jabatan PNS itu terdiri dari
tiga. Pertama, jabatan administrasi. Jadi jabatan administrasi ini terdiri dari jabatan JPT atau eselon 2, jabatan administrator atau eselon 3, jabatan pengawas atau eselon 4, dan pelaksana. Yang kedua adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini adalah jabatan yang sekarang diduduki oleh bapak-bapak, ibu-ibu, jabatan fungsional. Jadi keuntungan jabatan fungsional ini dia bisa langsung dilantik dalam jabatan struktural, yang penting pangkatnya cukup. Jadi terus masalah kelas jabatannya pun dia agak tinggi dari kelas jabatan yang pejabat struktural. Jadi untuk kenaikan pangkatnya pun bisa cepat. Kalau di jabatan struktural itu reguler selama 4 tahun, tapi kalau jabatan fungsional itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Jadi bisa lama karena dia bergantung dengan nilai angka kredit untuk diangkat. Kalau dia angka kredit tidak sampai, nanti bapak ibu itu tidak bisa akan naik pangkat. Jadi itulah bedanya jabatan fungsional dan struktural. Nah ini jabatan JBT, jabatan tinggi ini adalah eselon 2. Lanjut. Nah ini sudah saya jelaskan tadi jabatan staf pengawas dan pelaksana. Lanjut. Nah jadi saya juga mau menjelaskan kepada bapak-bapak ibu untuk pengangkatan PNS dan jabatan fungsional keahlian dan jabatan perwakilan itu melalui 3 pengangkatan. Pertama adalah pengangkatan pertama. Nah seperti bapak-bapak ibu ini adalah pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional. Artinya formasi jabatan itu diangkat, kita ngikutin tes pegawai dan diangkat pada jabatan